Terima kasih Ibu atas sambutannya. Baik, kita akan mulai acara eksplorasi sumber pembelajaran untuk mendukung kegiatan akademik mahasiswa baru Fakultas Psikologi UI. Acara ini akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu pemaparan oleh narasumber dan tanya jawab. Teman-teman dipersilakan untuk menyiapkan pertanyaan atau menyampaikan kendala melalui kolom chat. Pemaparan yang pertama tentang eksplorasi layanan dan fasilitas perpustakaan UI akan disampaikan oleh saya sendiri. Saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat? Sudah. Baik, sebelum ke materi, ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fairuz. Saya bekerja di Perpustakaan UI, bagian layanan peminjaman buku. Baik. Eksplorasi sumber pembelajaran, koreksi layanan dan fasilitas perpustakaan, koleksi layanan dan fasilitas perpustakaan UI untuk menunjang kegiatan akademik. Saya akan memberikan sedikit informasi tentang layanan, koleksi, dan fasilitas yang ada di perpustakaan UI. Perlu teman-teman ketahui, untuk melihat koleksi perpustakaan UI, teman-teman bisa ke website kami, perpustakaan UI di lib.ui.ac.id atau di Instagram UI_library. Layanan perpustakaan UI akan saya jelaskan. Untuk layanan ada jam buka, keanggotaan, jenis layanan, dan sistem layanan. Perpustakaan UI untuk saat ini kita buka jam 9 sampai jam 15 dari Senin sampai Sabtu, tapi mulai hari minggu kemarin lah kita mulai buka dari jam 9 sampai jam 5 sore. Untuk aktivasi keanggotaan bisa di bit.ly/aktivasi anggota_UI. Di situ untuk mengisi keanggotaan bisa mengisi link elektronik, lalu memastikan apakah sudah benar. Lalu untuk menjadi anggota kita harus punya akun keanggotaan, yaitu username dan password yang dikirimkan melalui email. Meminjam buku dan akses koleksi digital membership. Ini untuk anggota perpustakaan. Dengan menjadi mahasiswa Universitas Indonesia, kalian sudah otomatis menjadi anggota perpustakaan Universitas Indonesia. Ini untuk website kami untuk mencari buku atau mengaktifasi keanggotaan bisa di lib.ui.ac.id. Bisa diklik untuk aktivasi keanggotaan, bisa diklik di link sisi kanan di website kami. Jenis layanan sirkulasi bisa melayani teman-teman untuk aktivasi keanggotaan, peminjaman, pengembalian buku, dan surat keterangan bebas pustaka. Untuk di layanan sirkulasi, aktivasi keanggotaan bisa kami layani baik sirkulasi peminjaman maupun di sirkulasi pengembalian buku. Lalu ada layanan rujukan, layanan informasi dan rujukan cepat, layanan perpustakaan literatur, pelatihan literasi informasi,
pemeriksaan kemiripan dokumen atau layanan aplikasi penelitian. Jumlah pinjaman yang teman-teman bisa pinjam dari Perpustakaan UI, jumlah buku yang dapat dipinjam sebanyak 10 judul atau 10 eksemplar, 10 buku. Masa pinjam selama 28 hari dan tidak ada perpanjangan masa pinjam. Koleksi yang dipinjam, koleksi buku teks terletak di lantai 2 dan koleksi khusus terletak di lantai 4. Untuk buku teks di lantai 2 itu koleksinya umum. Kalau untuk koleksi khusus itu di lantai 4 koleksi semacam kayak koleksi buku-buku tentang Jepang, Arab, Cina ada di lantai 4. Koleksi baca di tempat, koleksi naskah dan buku klasik ada di lantai 2. Koleksi Uyana ada di lantai 3. Uyana ini terdiri dari skripsi, tesis, dan disertasi. Lalu koleksi referensi dan jurnal atau majalah ada di lantai 4. Tahapan peminjaman buku, buku teks, dan koleksi khusus. Yang pertama, kita harus aktivasi keanggotaan. Jika teman-teman mau meminjam buku, otomatis sudah menjadi anggota Perpustakaan UI. Jadi jika meminjam buku belum bisa, nanti akan dibantu oleh kami yang ada di layanan peminjaman buku. Kedua, membawa buku yang akan dipinjam setelah meminjam buku. Lalu membawa buku yang akan dipinjam itu ke sirkulasi peminjaman dengan menyerahkan KTM yang sudah diaktifasi keanggotaannya. Lalu proses peminjaman sudah bisa dipinjam dan bisa dibawa pulang. Untuk yang meminjam buku, itu biasanya dikenakan sanksi keterlambatan jika terlambat mengembalikan. Jadi untuk pinjaman kita 28 hari, jika lewat dari 28 hari, maka akan dikenakan denda sebesar 2.000 per hari per buku atau per eksemplar. Jadi kalau pinjam buku maksimal mahasiswa 10 buku, kalau minjam buku tidak dikembalikan selama 28 hari, lebih dari 28 hari, berarti otomatis denda untuk 10 buku 2.000 kali 10 bisa 20.000 per harinya. Untuk ketentuan buku hilang atau buku rusak, mengganti buku sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sistem layanan. Layanan terbuka, koleksi dapat diambil langsung ke rak. Koleksi buku teks, buku referensi, koleksi jurnal, data majalah, Uyana, koleksi khusus. Jadi teman-teman bisa langsung ambil buku yang teman-teman ingin pinjam atau ingin dibaca. Untuk tertutup, koleksi tidak dapat diambil langsung ke rak, namun dibantu oleh petugas. Biasanya di koleksi naskah. Layanan rujukan, layanan informasi dan rujukan cepat di email refdes.lib@ui.ac.id. Lalu 2, penelusuran literatur, tinggal ke link s.id atau layanan literasi literatur atau underscore lib UI. 3, pemeriksaan kemiripan dokumen di link bit.ly atau uji kemiripan. 4, pelatihan literasi informasi di link s.id /pelatihan IL. 5, layanan aplikasi penelitian di link s.id /layanan NVivo. Jika butuh artikel jurnal ilmiah atau e-books, bisa kalian mengirimkan atau mengisi link berikut seperti di HTTP di layanan literatur_lib.ui. Ini artikel atau e-books yang akan dikirim ke email teman-teman hanya untuk Siva UI saja. Pengolahan data kualitatif atau layanan aplikasi NVivo ini
bisa datang langsung di lantai 2, ruang multimedia, atau ruang X, ruang Korea, Perpustakaan UI, atau bisa registrasi di s.id/layanan NVivo. Waktu layanan Senin sampai Selasa dan Kamis sampai Jumat, Senin, Selasa dan Kamis, Jumat pukul 10 sampai 12 atau 13 sampai 15 untuk hari Kamis dan Jumat. Ini salah satu sosialisasi dan pelatihan online database yang ada di Perpustakaan UI. Salah satunya Embase, Scopus, ProQuest. Dan salah satunya ini literasi. Ini koleksi perpustakaan. Koleksi perpustakaan UI ada buku teks, ada buku referensi, ada jurnal dan majalah tercetak, ada naskah dan buku klasik, karya ilmiah UI atau Uyana, multimedia, e-books, e-jurnal, disertasi dan tesis, proceeding, dan online database, online video, dan konten lainnya. Ini tampilan website kami di lib.ui.ac.id. Koleksi kami ada artikel jurnal, buku klasik, buku MPKTB untuk mahasiswa baru, buku referensi, buku teks, koleksi publik. Jadi jika teman-teman mau mencari buku, teman-teman bisa buka di lib.ui.ac.id, tinggal mengklik apa yang teman-teman mau cari. Apakah artikel jurnal, atau buku teks, atau koleksi publik, dan lain sebagainya. Kalau di sini kita bisa lihat ada skripsi open dan skripsi membership. Kalau skripsi open itu bisa dilihat oleh semua di seluruh penjuru. Jika membership itu hanya khusus untuk Sivitas UI saja. Lalu ini untuk login. Jika teman-teman sudah mengaktifasi membership, silakan langsung login. Ini daftar online database koleksi perpustakaan tahun 2022. Ini semua online database yang kita langgan. Jika teman-teman mau akses dari luar kampus, misal dari rumah, teman-teman bisa di remote /lib.ui.ac.id. Kalian bisa ke remote sini tampilannya. Sebelumnya kalian bisa SSO dulu. SSO yang biasa kalian gunakan untuk masuk ke SIAK ENG. Ini tampilannya akan seperti ini. Jika kalian membuka remote, kalian bisa klik dan langsung kalian cari apa yang e-book atau koleksi apa yang kalian butuhkan. Fasilitas perpustakaan UI. Ada ruang diskusi, ada ruang diskusi tertutup, ada ruang silent room, kubikus, learning common atau lobi utama. Kubikus ini biasanya digunakan hanya untuk S3. Biasanya kan teman-teman bisa langsung bertanya tuh ke kami di layanan, biasanya mau tahu ini ruang apa, ini ruang belajar untuk mahasiswa S3 yang sudah akhir. Ruang diskusi, ini khusus Siva UI, ini tempatnya tertutup, ada fasilitasnya, ada TV, ada papan tulis, meja, dan kursi diskusi. Ini bisa teman-teman pinjam untuk tempat berdiskusi teman-teman atau mengerjakan tugas-tugas yang teman-teman mau mengerjakan di perpustakaan UI.
Jadi bisa isi link atau registrasi di s.id/ruang diskusi UI. Ketentuannya, peserta diskusi merupakan siswa UI aktif, kapasitas ruang 14 orang, ruang diskusi 2A dan 3B, dan 5 orang ruang diskusi 2B dan 3B. Maksimal penggunaan ruang 3 jam, tidak membawa makanan ke dalam ruang diskusi, serta menjaga kebersihan ruang diskusi. Fasilitas perpustakaan UI ada galeri karya, sirkulasi pengembalian ada di lantai 1, ruang pertemuan, ruang multimedia, ruang koleksi, taman melingkar. Ini ada di perpustakaan lantai 1. Akses komputer dan internet, akses internet perpustakaan ada 168 komputer di ruang komputer, ada 40 titik hotspot di perpustakaan. Website dan media sosial perpustakaan UI bisa teman-teman lihat di website kami di lib.ui.ac.id atau Twitter kami di UI_library atau di Instagram kami UI_library. Juga bisa lihat di YouTube perpustakaan UI dan TikTok UI_library. Terima kasih. Sekian materi dari saya tentang layanan dan fasilitas yang ada di perpustakaan UI. Saya izin stop share dulu. Baik. Pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Luluk Triwulandari, SS M.Hum. Saat ini beliau merupakan koordinator administrasi perpustakaan UI dan juga anggota Majelis Wali Amanah UI unsur Tendik 2019-2024. Beliau menyelesaikan S1 dan S2-nya pada Departemen Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya di Universitas Indonesia. Prestasinya luar biasa banyak, salah satunya juara 1 pustakawan berprestasi tingkat nasional tahun 2018 dan masih banyak prestasi-prestasi lainnya baik nasional maupun internasional. Selain itu, beliau juga aktif menjadi narasumber pelatihan literasi informasi. Kami persilakan kepada Ibu Lulu untuk memulai paparannya dengan waktu maksimal 45 menit atau sampai dengan pukul 14.15. Silakan Ibu Lulu untuk pemaparannya. Baik, terima kasih Bu Fairuz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa terdengar suara saya? Jelas, Bu. Selamat siang, Bapak Ibu. Senang sekali hari ini saya Lulu Triwulandari bisa menemani ya teman-teman, mungkin Bapak Ibu dari S2 atau S3 ya dari psikologi. Ini kayak private nih ya, tidak apa-apa ya. Kita hari ini materinya adalah tadi sudah sampaikan exploring berbagai database ya, e-resources ya, termasuk e-resources, bahan-bahan perkuliahan untuk menunjang pendidikan. Nah, karena di sini pesertanya mungkin bisa kenalan sedikit dari Mbak Lia dari S2 atau S3? Saya dari S3-nya, Ibu. Apa ambilnya? S3 psikologi, prodi dokter. Oh, prodi dokter ya. Boleh nanti di kolom chat dituliskan keyword yang ini ya, yang menjadi peminatannya. Nah, nanti kita bareng ya. Ada lagi Pak Edward Theodorus. Selamat siang Pak. Apakah hadir bersama kita Pak? Ada Pak Edward, ada Pak Gatot Subrata, dan Ibu Dewi Syarifah ya. Yang lain bagaimana? Apakah menyimak juga? Jadi kita tadi setelah disampaikan ya Bapak Ibu mengenai perpustakaan, termasuk di dalamnya bagaimana sih cara menjadi anggota. Mungkin kalau teman-teman di sini sih sudah
kalau S1-nya sudah perpustakaan, sudah psikologi gitu ya, pasti sudah paham ya. Nah, sekarang kita langsung ke praktek sepertinya. Saya izin share screen. Nah, di dalam penelitian ya, di dalam melakukan penelitian itu biasanya salah satu syarat ya, syarat atau proses dalam melakukan penelitian itu kita menggunakan perlu merumuskan keyword ya, merumuskan keyword yang ingin dicari, betul tidak ya? Jadi keywordnya kita harus menentukan dulu, karena kalau belum ada keyword yang ingin kita cari, biasanya kita akan browsing ke segala macam. Nah, salah satu sebelum saya masuk ke sini ya, ke koleksi-koleksi yang dimiliki perpustakaan, kita akan sharing tentang Visuword ya. Visuword.com. Visuwords.com ini merupakan suatu software mengenai Thesaurus. Jadi kalau Bapak Ibu belum mengenal atau belum pernah dengar Thesaurus itu apa sih gitu ya? Thesaurus itu dia semacam, kalau bahasa itu ada, bahasa kan ada ini ya, misalnya kita pertanian nih, kelompok besarnya pertanian, di bawah pertanian itu ada misalnya kelompok padi-padian, ada misalnya di bawahnya lagi ada kelompok padi, misalnya jenis bibitnya apa dan sebagainya. Jadi ada kata yang lebih besar, lebih kecil, dan yang dipakai apa. Nah, itu kita akan bisa menggunakan Visuwords ini untuk membantu menentukan keyword yang tepat ya ketika akan mencari di dalam penelitian Bapak Ibu. Jadi karena di sini saya lihat ya pasca, jadi kita akan langsung ke bagaimana menentukan keyword. Nah, Ibu Lia mungkin keywordnya yang ingin dicari apa? Bisa kita masukkan di sini. Moral behavior. Moral behavior. Sudah saya tuliskan di chat. Oh, sudah ya. Kita coba cari dari kata yang besarnya dulu ya, behavior. Nah, ketika kita mau mencari keyword ini, gitu ya, kita mau melihat juga dari Visuwords ini adalah pendekatan-pendekatan. Jadi hubungan antara misalnya behavior, kita mau mencari moral behavior gitu ya. Dia kelas besarnya adalah behavior. Nah, behavior yang ada di sini ada seperti behaviorism, behavioristic, psychology gitu ya, dan sebagainya. Kemudian ada juga behavior dan penulisannya ada behavior ya. Sehingga ini membantu kita ketika mau searching. Kadang-kadang misalnya kita bisa menulisnya dengan behavior, tapi ada juga yang penulisannya itu menggunakan ya, behavior ya. Jadi seperti antara logat Amerika dan Inggris gitu ya. Nah, terkait behavior ada lagi misalnya aggression, yaitu kemudian ini bisa kita klik, ada behavior, ada aktivitasnya, bohemian, dan mungkin tadi yang Ibu Lia cari tentang moral behavior. Nah, ini bisa menjadi salah satu guide ya bagi kita untuk ketika mau mengembangkan keyword. Jadi misalnya kita mau mengetik moral behavior, ternyata banyak juga yang menulis ada behavioral gitu ya, ada behavior. Nah, ini bisa menjadi bahan kita untuk searching ke selanjutnya. Nah, baik, kita setelah ke keyword ini, langkah selanjutnya adalah pencarian. Jadi di sini Bapak Ibu, di sini yang sebelumnya S1-nya ya atau S2-nya sudah dari UI, Ibu lihat dari mana? Saya S2-nya dari UI. Oh, dari UI ya, berarti sudah paham lah tentang ini ya. Kalau yang lain, tapi yang mau 2003 saya, Bu. Udah lama banget. Baik, berarti yang ini kelihatannya sudah ada yang seperti ini ya. Ya. Tapi belum pernah pakai saya ini. Belum pernah pakai. Iya. Kalau yang lain mungkin ada yang mau
menyampaikan, mungkin pernah di mana sudah dilihat atau belum. Nah, Bapak Ibu, kita masuk ke websitenya Perpustakaan UI ya, lib.ui.ac.id. Ya, ini gampang sekali. Kemudian tadi kita harus menjadi member ya, sudah disampaikan bagaimana menjadi member. Pada dasarnya seluruh mahasiswa baru itu adalah member perpustakaan, tapi harus diaktifasi ya. Jadi untuk aktivasinya tadi sudah ada linknya, aktivasi keanggotaan. Nah, kemudian kita masuk di sini, kita klikkan di kolom tamu di sini ya. Kemudian ditulis nama dan passwordnya. Kemudian kita login. Lalu kemudian di sini, ini adalah websitenya Perpustakaan UI. Ini pun bisa diakses lewat mobile phone ya Bapak Ibu ya. Sehingga kita bisa mencari dari manapun. Nah, di dalam website ini, di dalam pencarian, menu pencarian ini ada pencarian sederhana, ada spesifik, di mana kalau spesifik itu bisa terdiri dari berbagai, kita bisa padukan antara nama orang dan judulnya, gitu ya, kita tulis dicari di sini misalnya. Kemudian ada juga pencarian yang summon. Summon ini akan masuk ke seluruh database yang dilanggan Perpustakaan UI. Nanti saya sampaikan kemudian ya. Kemudian juga ada Google Custom. Nah, kita juga mengcustom dengan Google, sehingga ketika kita mencari di sini, dia akan mencari juga ke melalui apa namanya Google. Misalnya saya mencari di sini, maka di sini dari Google Custom ini dia akan menampilkan, contohnya kita mencari moral behavior ya. Di sini akan terlihat dari websitenya lib.ui.ac.id, juga websitenya yang non lib.ui.ac.id juga akan keluar. Artinya dari sini dia kita bisa customize mencari, ini akan mencari baik dari website lib.ui.ac.id dan juga dari Google. Nah, kemudian dari sini kita keluar nih, misalnya ada tesis, kemudian hubungan antara emosi, moral, authentic, right, dan sebagainya. Ini kita bisa klik judulnya, dia akan langsung masuk ke PDF ya jika ada di sini. Nah, kemudian selain menu pencarian di sini, Bapak Ibu juga ada di atas ya kolom beranda tentang kami, koleksi. Koleksi pun ada di sebelah kanan, ada kita tampilkan juga. Kemudian menu katalog dan sebagainya. Nah, selanjutnya di sini di jenis koleksi, Bapak Ibu bisa lihat ada koleksi buku klasik, buku MPKTB dan sebagainya, ada buku teks, juga e-books. Nah, e-books di sini adalah e-books yang kita beli secara beli putus namanya. Beli putus itu adalah menjadi milik kita. Kita juga punya jutaan e-books lain yang kita langgan ya. Sementara kalau ini yang kita beli secara putus. Misalnya kita mencari tentang moral behavior ya. Moral behavior di sini tidak ada, kita cari mungkin behaviornya saja. Ya, di sini ada sekitar 30 ya Bu lihat mengenai e-books mengenai behavior. Ini adalah 30 e-books ini yang kita beli secara putus. Tapi jangan takut, ini nggak sedikit, nanti kita akan cari yang lebih banyak lagi ya. Nah, ini yang kita ketika sudah masuk, kita tinggal akses ke judul di sini, kita klik ya. Kemudian di sini ada link untuk PDF-nya. Kalau kita klik yang sebelah kiri kanan ini ya, ini kita akan mendapatkan flipbook dari buku tersebut. PDF-nya ya. Ada 187, kita bisa langsung dapatkan dan bisa kita download e-books tersebut. Ini dari Springer. Ya, kalau untuk mendownload kita bisa tinggal klik di sini ya, Bapak Ibu ya.
selain dari e-books ini, kita juga memiliki e-books yang lainnya. Contohnya kita kalau mau download, kemudian ini e-booksnya sudah. Kalau kita ingin menampilkan dalam bentuk flip chart ya atau flipbooks, kita klik yang logo PDF-nya, itu ada di sebelah kiri. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat atau kita bisa merasakan ya seperti membuka buku e-books. Kebetulan halaman pertamanya banyak yang kosong. Kita sudah masuk. Ya, jadi kita seperti membaca di dalam buku ya. Nah, ini kalau bentuknya flipbooks ini tidak bisa di-download ya, hanya bisa dibaca saja. Kita tidak bisa mendownloadnya. Kalau mau download yang bentuknya PDF. Nah, selanjutnya kita masuk ke koleksi yang lain. Ya, di sebelah kanan kita ada koleksi buku, proceeding, dan sebagainya ya. Nah, di sebelah kanan ini ada disertasi, membership, dan open. Ini bedanya kalau membership itu hanya untuk mahasiswa UI, hanya untuk Sivitas Akademika UI. Sementara kalau open ini bisa diakses untuk siswa UI bisa, tapi untuk non-UI bisa ya, mengakses secara langsung. Kita mau mencari disertasi tentang moral misalnya. Dan mungkin ada judul juga behavior atau perilaku ya. Tidak ada, mungkin kita coba ke moral saja. Ya ada 9 disertasi mengenai moral ya Bu Dia ya. Tapi memang ini secara umum. Nanti kalau kita mau cari tentang perilaku ada tersendiri. Ini memang belum seluruhnya mahasiswa menyerahkan disertasi ini ya. Jadi artinya ada yang menyerahkan, ada juga yang tidak. Nah, di sini kita dapat 9 mengenai moral. Ini ada disertasinya Ibu Rosemini ya. Kemudian ada Ibu Eva Septiana, ini juga dosen-dosen senior di psikologi. Nah, di sini kita contohnya, kita lihat disertasinya Ibu Romi ya, pengaruh empati, nurani, dan perkembangan moral. Kemudian kita bisa download di sini ya untuk PDF-nya. Sehingga tanpa harus datang ke perpustakaan kita juga bisa ini ya mendapatkan koleksi disertasi Ibu Romi. Pengaruh empati, nurani, dan perkembangan moral ibu terhadap perkembangan moral anak melalui gaya pengasuhan ibu. Nah, sama kalau kita mau download silakan di sebelah kanan. Jangan lupa untuk kalau kita pakai kita harus menggunakan etika ya, dituliskan di dalam daftar referensinya. Baik, di sebelah kanan juga kita sudah ada menu see also ya, artinya ketika kita mencari disertasi mengenai moral maka ada disarankan, ada saran-saran di sebelah kanan. Kita bisa lihat bahwa selain ini kita bisa lihat juga ada hubungan antara dukungan sosial dan pola pengasuhan ibu ya yang terkait dengan disertasi tersebut yang memiliki keyword atau subjek yang sama. Jadi di sini bisa membantu kita ya dalam menentukan, oh ya saya mau cari yang ini, oh ini ternyata cocok, kita bisa cari di sini. Nah selanjutnya sampai sini bisa dipahami ya. Kalau ada yang mau ditanyakan mungkin bisa langsung. Kemudian kita kembali lagi, kita buka yang open sekarang, disertasi open. Disertasi open ini jumlahnya lebih sedikit daripada yang membership, dan ini yang terbuka untuk umum. Saya mau mencari tentang misalnya moral. Di sini moral belum ada yang menulis disertasi tentang moral.
Kalau kita tulis perilaku, ada 7 disertasi mengenai perilaku yang sudah ada ya, sudah tampil di sini. Ini juga sama prosesnya, kalau mau download kita tinggal klik judulnya. Kemudian kita bisa pilih ya PDF-nya ini. Nah, baik, ini tampil disertasinya, ada berapa halaman? Ya, ada 331 halaman ya, yang dibuat oleh Pak Ritono mengenai proses perubahan perilaku. Ini Bapak Ibu bisa download juga ya, dengan mudah dengan mengklik tanda panah ke bawah ini. Ini disertasinya. Nah, kemudian selain di sini kita juga punya koleksi yang lain. Jadi kalau misalnya ini sama prosesnya, kita mencari skripsi atau tesis, kita tinggal klik membership atau open ya. Kemudian juga ada pidato pengukuhan. Lalu dalam menu di sini, Bapak Ibu ketika mau mencari, misalnya mencari dari menu klik sederhana itu hanya 1. Tapi kalau kita mau spesifik, ini bisa kita misalnya mau mencari buku judulnya pengarang ya, kita ambil dari pengarang nama orang. Nama orang misalnya Sarwono. Kemudian kita mencari tentang sosial. Nah, semua judul-judul dari yang ditulis oleh Pak Sarlito Wirawan Sarwono, yaitu akan keluar dan terkait dengan sosial. Ya, misalnya beliau memang tokoh psikologi sosial, bukunya juga sudah sangat banyak, jadi di sini keluar khusus ya, spesifik dari tulisan Pak Sarlito Wirawan Sarwono. Nah, kalau di sini bentuknya, di sini kita bisa lihat kalau ada tulisannya 301.1 seperti ini ya. SART ini berarti dia koleksi buku teks. Ada keterangannya di sini buku teks. Ada koleksi publik, itu juga sama buku teks. Kemudian kalau buku teks ini dia tidak ada e-books-nya, belum ada e-books-nya ya. Mungkin kalau kita mau cari di internet juga ada. Tapi yang ada di perpustakaan adalah koleksi tercetaknya. Ini kita klik, kemudian nanti Bapak Ibu bisa simpan nomornya atau bisa di foto ya QR code-nya untuk menemukan nomor panggil. Nah, nomor panggil ini adalah berdasarkan DW Decimal Classification, bisa kita ke kelas 302.4. Nah, di sini kita bisa lihat ketersediaan tersedia, artinya buku tersebut ada di koleksi perpustakaan dan tidak sedang dipinjam. Jadi kalau kita tertarik untuk meminjam, ada tulisan tersedia ya, artinya kita bisa meminjamnya. Nah, di sebelah kanan sama, dia juga ada suggestion-nya atau juga see also yang bisa kita menjadi bantuan bagi kita ya untuk mencari buku-buku yang terkait. Kemudian di dalam katalog ini kita sudah memudahkan dengan pencarian yang lebih lanjut. Jadi semua kalau kita klik Sarlito ini dia seluruh tulisan yang dibuat oleh Pak Sarlito Wirawan Sarwono ini akan keluar. Jadi dia bentuknya akan langsung masuk ke seluruh tulisan yang dibuat oleh Prof. Sarlito. Ada 41 dokumen ya. Nah, kemudian ini untuk pencarian lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke database yang lainnya. Kita memiliki di perpustakaan UI, kita memiliki e-resources yang sangat banyak. Kita menyebutnya online resources atau e-resources.
Bapak Ibu bisa kalau ke website perpustakaan, scroll paling bawah, di sini ada online database list. Di sebelah kanan ada gerombolannya e-books nih, ada Oxford, Cambridge, Library, Gale, dan sebagainya. Sebelah kanan lagi ada research tools yang membantu penelitian ya dalam penelitian Bapak Ibu, antara lain Mendeley, kemudian ada Sevel, Scopus, Turnitin, dan Pivot. Nah, sekarang kita masuk ke online database list dulu ya. Di sini kita klik online database list. Dia akan masuk ke database e-resources yang dilanggan oleh Perpustakaan UI. Kita memiliki langganan database yang sangat banyak. Ada annual review. Kita sudah kategorikan di sini ada multidisiplin. Ini artinya bisa diakses oleh yang bidang sosial ataupun non sosial ya. Kemudian di bawahnya ada bidang kesehatan. Jadi ini database yang memang isinya sebagian besar mengenai bidang kesehatan. Kemudian bidang sains dan teknologi, ini lebih ke bidang misalnya MIPA, teknik, ya. Kemudian Fasilkom. Lalu kemudian bidang sosial dan humaniora kita ada EBSCO, HOST, lalu ada Emerald Insight, hukum online, Westlaw. Dan untuk multidisiplin ini juga ada annual review, Cambridge Core, GSTOR, Nature, Oxford, ProQuest, Sage, Science Direct, Springer, dan Taylor Francis. Nah, di sini kita bisa klik satu persatu ya untuk judulnya ini. Untuk psikologi itu ada di paling banyak itu ada di ProQuest. Psikologi UI itu kiblatnya masih ke Amerika, sehingga jurnal terbitan American Psychological Association itu yang biasanya menjadi kiblat utama dalam penulisan gitu ya. Nah, kalau kita mau ke ProQuest gampang, kita tinggal klik ProQuest di sini ya. ProQuest ini berisi multidisiplin. Kita bisa melihat ada 11 database. Kalau mau melihat resources-nya apa saja, kita bisa klik di sini change database. Database-nya apa saja sih yang dilangganan. Di sini kita bisa lihat ada APA, Psych Articles, ada Coronavirus Research Database, jadi ini termasuk yang baru ya. Di ProQuest, mereka sudah punya database Coronavirus Research Database, kemudian ada eBook Central, Health Medical Collection, dan sebagainya. Nah, untuk psikologi, misalnya kita bidang psikologi, nah, kita bisa spesifikan, misalnya ke EPA saja, kemudian mungkin coronavirus, eBook Central, Health and Medical Collection, karena psikologi itu punya dua kaki ya. Psikologi, dia salah satu kakinya ada di bidang terapi atau klinis ya, jadi kedokteran. Tapi satu kaki lagi memang di bidang sosial. Ya. Nah, bidang sosial itu yang meneliti dari perilaku sosialnya. Sementara kalau sudah masuk ke terapi, biasanya sudah masuk ke medical. Maaf, saya izin dulu. Kemudian ada juga political science database, ProQuest dissertation and thesis, ProQuest One Business, dan sebagainya ya. Kalau kita mau masuk ke sini ada APA Psych Articles, kita bisa klik di sini. Nah, kita akan masuk ke database APA saja, American Psychological Associations. Misalnya kita mau mencari moral behavior. Nah, di sini bisa kita klik full text ya. Kemudian kita klik enter. Jadi sekitar 972 kita klik moral behavior. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini saya pakai tanda kutip. Tanda kutip itu gunanya untuk apa sih gitu ya. Yang pertama ini tanda kutip gunanya agar moral behavior itu kan terdiri dari dua suku kata. Jadi kalau kita ketik hanya moral dan behavior saja, maka semua tentang moral akan keluar, semua tentang behavior akan keluar. Jadi akan sangat banyak. Kita contohkan ya. Ini tadi kita dapat 972. Kalau tidak kita gunakan tanda petiknya, kita akan dapat
sampai 14.165. Ini dari satu database yaitu APA. Nah, kemudian kalau kita ketik ini nanti dia akan lebih spesifik. Nah, di APA ini kita bisa lihat hasilnya, kita juga bisa limiters ya, kita bisa batasi. Yang paling atas biasanya memang tahun-tahun terbaru, tahun 2022 dia sudah keluar. Tapi di sini bisa kita batasi juga karena pencarian dari tahun 1933. Kita bisa batasi ke misalnya 20 tahun terakhir ya, atau 10 tahun terakhir. Ya, jadi tinggal 596. Nah, di sini tahunnya sudah mulai dari tahun 2010 sampai 2022. Nah, kalau kita sudah dapat seperti ini, kita bisa klik PDF, full text PDF ya. Ini kita klik, keluar full text-nya dalam bentuk PDF. Ya, ini ada 28 halaman. Bisa kita download ya, sama seperti ini. Kita tinggal download. Nah, kemudian di sini kita bisa download. Ini sudah ya, tadi kita download. Sudah. Nah, sekarang kita kembali lagi ke ProQuest. Ya, di sini juga kita bisa melihat subject coverage ya. Ada applied psychology kalau kita mau melihat subjeknya, atau kita ke apa namanya, publication-nya. Kita bisa klik juga di sini publication, yaitu penerbit. Di sini ada American Journal of Orthopsychiatry, American Psychologist, dan sebagainya ya. Kita kalau mau browsing dari segi penerbit ini bisa kita klik yang ini. Lalu sampai sini semoga bisa dipahami ya. Nah, di ProQuest ini juga tadi ya, kita ke ProQuest. Kita kembali lagi ProQuest. Di ProQuest ini kita juga memiliki disertasi dan tesis. Contoh kita cari, sekarang saya mencari dari 11 database yang ada ya. Kalau tadi kan kita mencari dari psych artikel saja, kalau sekarang kita mencari dari seluruh database. Nah, sekarang ada 39.202 dari seluruh database yang kita langgan mengenai moral behavior. Nah, di sini kalau kita mau masukkan lebih spesifik juga bisa di dalam pencarian yang advance ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita bisa klik ya, ada moral identity, implicit theory, and moral behavior. Ini kita tinggal klik PDF-nya di sini. Dan dia akan keluar seperti ini. Atau pilihannya juga bisa kita klik yang sebelahnya ya. Ada preview PDF, ada full text PDF. Ini kita klik full text PDF. Ada sekitar 228. Ini disertasi mengenai moral identity, moral behavior. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ingin mencari disertasi dari luar negeri, juga bisa melihat ke ProQuest ya. Ini disertasinya, silakan kalau mau di-download, tinggal klik tanda panah ke bawah ini ya. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu. Kemudian ini ProQuest. Selain ProQuest juga ada JSTOR. Ya, JSTOR ini masih satu kelas juga dengan ProQuest ya. Ketika kita ingin mencari, dia juga ada kolomnya di sini.
tentang apa saja. Kemudian all content, kita mencari misalnya ke all content. Di sini kita mau mencari moral behavior. Nah, di sini keluar 310.866 mengenai moral behavior. Ada jurnal terdiri dari 282.000, book chapter 5.000-an, research report 1.900-an. Nah, di sini ya. Dan tertulis ada free dan sebagainya. Nah, kemudian untuk mendownload ya bisa tinggal kita klik di sini ya downloadnya. Accept and download. Ini hasil downloadannya, ada 31 halaman mengenai ethical decision making by individuals in organization. Baik, dari sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan dahulu? Apa di kolom chat ada keyword lagi yang ingin dicarikan? Ya, baik, kita ke jurnal yang lain. Di jurnal yang lain ini tadi kita sudah ke JSTOR, kemudian ada Cambridge Core ya. Ini juga Cambridge Core sangat banyak berisi bidang-bidang sosial. Nah, untuk Cambridge Core ini Bapak Ibu bisa register dan kemudian mendaftar ya. Karena dengan mendaftar akan lebih mudah untuk mendapatkannya. Saya coba cari di Cambridge University Press ini, mencari tentang ini bisa kita klik ya, only search content I have access to. Itu berarti kita mencari konten yang memang bisa kita akses. Ada 38. Ada pertanyaan ini dari Ibu Lia. Ya, Ibu Lulu. Ini semua bisa kita lakukan memang harus aktivasi dulu jadi sebagai anggota perpustakaannya, atau kalau tadi saya lihat kan ada yang akses dari luar itu ya, yang remote akses itu. Kalau yang remote akses itu kita bisa langsung mendapat yang ke arah sini atau memang harus melalui prosedur aktivasi dulu? Ya, jadi begini. Kalau aktivasi keanggotaan memang ini untuk mengakses menjadi pertama menjadi anggota, kemudian mengakses koleksi-koleksi yang seperti ini ya, yang likuidasi IG, yang koleksi-koleksi membership. Itu koleksi membership tidak bisa kita akses kalau kita tidak mengaktifasi keanggotaan. Sementara kalau untuk resources nanti memang Bapak Ibu masuk lagi ke jurnal ini. Kalau dari lingkungan kampus UI, Bapak Ibu bisa akses lewat likuidasi ID ini ya. Kemudian nanti mengakses ke online database list. Memang diupayakan kalau bisa sih memang mengaktifasi keanggotaannya. Karena di situ dengan kalau kita aktivasi kita bisa full mendapatkan resources yang ada ya, dibanding kita tidak mengaktifasi. Lalu kalau dari rumah pun bisa, misalnya kita lagi di rumah atau di kantor dan sebagainya, kita bisa klik remote likuidasi ID dan sebagainya ini ya, atau di sini aja
ini kita bisa mengakses dari rumah atau dari kantor atau dari luar kota, bahkan dari luar negeri juga bisa akses ke rumah ini. Sehingga kita tidak perlu masuk ke Literacy ID ya. Bedanya seperti itu. Kalau Literacy ID itu ketika memang akses memang perlu jaringan WiFi. Ya. Kalau yang seperti ini tidak harus jaringan WiFi, tapi jaringan WiFi masing-masing. Saya izin. Ya, kalau ini kan saya coba akses dari rumah ya, yang remote lib ini, saya bisa masuk. Dan apa namanya? Artinya kita tidak perlu mendaftar secara pribadi ya, Bu ya. Artinya langsung menggunakan SSO itu aja gitu untuk masuk ke sini. Ya. Kalau untuk e-resources ini pakai SSO sehingga saya tahu. Oke, baik. Dan memang kelebihannya kalau dari Samni kita mau mencari Bu Lia yang mau dicari keywordnya tentang apa? Apa namanya? Sebenarnya ke arahnya gini, perilaku koruptif atau corruptive behavior. Corruptive, Bu, corruptive behavior. Oh, corruptive ya. Nah. Ini autonya nyambung ya, itu bisa ya. Enggak ada autonya. Jadi koruptif dari korupsi, Bu, korupsi, tapi koruptif. Behavior. Nah, di sini nih kalau tadi kita mencari satu persatu ya. Kalau kita mencari ke Salmon, dia akan mencari ke seluruh database yang dilanggan. Ini pakai basic search. Corruptive behavior. Ini ketemu corruptive behavior ada sekitar 29. Kemudian kita bisa atau misalnya apakah kurang U gitu ya, mungkin kalau pakai. Di sini ada sama 29 juga. Ini pencarian lewat remote ya. Lewat remote ketika kita cari corruptive behavior, kita untuk full text online bisa diklik di sini. Jadi di sini ada tampilan agak baru ya dia. Untuk full text kita bisa langsung klik. Nah, kalau ketemu seperti ini, nanti kita ke additional options. Kemudian di sini kita klik full text online. Ya, ini dari Science Direct ya, mengenai corruptive behavior. Kemudian untuk view PDF sama, kita tinggal di download ya. Di sini download PDF-nya, view as PDF. Kalau untuk aktivasi sangat mudah kok. Jadi karena kalau kita tidak aktivasi sekarang, biasanya ketika kita mau mengakses koleksi-koleksi itu tidak bisa dibuka. Jadi akan muncul permintaan username password ya ketika akan mengakses koleksi-koleksi yang sifatnya membership. Nah, di sini sudah keluar ya kalau tadi kita mencari dari remote, dari remote ini. Remote ada sangat banyak yang mencari satu persatu bisa, tapi langsung ke ini juga bisa langsung ke summon search-nya. Apakah bisa menjawab ini Mbak Mulia? Bisa, Bu. Terima kasih. Nah, saya sih pertanyaannya, kalau misalnya kita sudah jadi alumni, kita masih bisa pakai fasilitasnya enggak? Ini tidak bisa. Ya, kalau alumni gitu ya. untuk masuk ketika sudah jadi alumni ya, untuk masuk ke perpustakaan bisa diperkenankan, tapi ada biaya kunjungan kita per hari 10.000. Kemudian kalau untuk mengakses
database memang ada biayanya, biayanya misalnya, tapi memang kita ada lebih murah begitu. Oh, baik. Pelanggan sendiri ya, pelanggan Iya, sendiri. iya. Seperti itu. Oke. Ini baru mulai belajar udah mau ambil ini aja nih. Soalnya kan fasilitas ya. ini sangat mewah sebenarnya sekarang Ya. kita punya ini. Ya, jadi memang sangat mewah ya. Kita melanggan ini sekitar 22 miliar anggaran untuk resource ini. Jadi anggaran perpustakaan itu 98% itu adalah anggaran melanggan e-resources. Jadi selebihnya hanya yang lain gitu ya. Dan memang UI termasuk yang melanggan e-resources terbanyak ya di Indonesia. Jadi mungkin ada selain itu ada perpustakaan nasional untuk perguruan tinggi, UI termasuk yang melanggan tertinggi. Nah, baik, mungkin kita lanjut lagi ya ke materinya tadi. Nah, ini tadi database-nya. Ya, ini yang multidisiplin, juga ada Nature, ada Oxford, kemudian ada Science Direct, dan Springer, serta Taylor and Francis. Pada dasarnya konsep pencariannya hampir sama ya tadi. Kita mencari sini. Untuk Science Direct sendiri juga beberapa database menyarankan kita untuk register. Ketika kita sudah register, kita akan dapat open access dan sebagainya. Di sini kita bisa, kalau mau browsing ya untuk Science Direct, kita bisa ke tengah di sini untuk browsing bidang social science and humanities itu ada apa saja sih. Ini kita klik, lalu kita klik ini ada bidang psikologi, ada sekitar 1.217 publication ya. Nah, penerbitnya, terbitan judul bidang psikologi yang ini bisa kita akses. Kemudian di sini juga publication type-nya ada jurnal, buku, textbook, dan sebagainya. Ini ada advanced experimental social psychology, misalnya juga ada yang jurnal, contohnya academic voice atau acceptance and commitment therapy, misalnya ini jenisnya buku, ada accounting, organization, and society, jenisnya jurnal, ya kita bisa pilih, atau akta psikologika, dan sebagainya. Kemudian ada addictive behaviors misalnya. Ini jurnalnya, ya, kemudian kita bisa lihat ya kalau kita mau browsing. Nah, kalau kita mau berdasarkan judul, kita bisa klik di sini, ya. Atau kalau misalnya kita mengetahui kita mau advanced search, ya, misalnya find artikel, misalnya kita mencari kemudian di sini ada behavior. Kita bisa klik ya di sini tahunnya. Nah, di sini tentang corrective behavior ada sekitar 37.596 dari corrective behavior atau corrupt behavior atau corrective behavior. Nanti di sebelah kiri kita bisa limiters ya, kita buat limitersnya, misalnya tahun 2023 itu sudah ada terbit tuh. 2022 belum ada, 2023 sudah terbit. Misalnya kita klik, dia akan ada 35 ya. Ini yang akan terbit nanti tahun 2023. Perkiraan seperti ini. Kita bisa langsung download PDF, atau kalau mau download selected articles, kita bisa download semuanya. 25 ya. Misalnya kemudian kita download. Ini nanti bentuknya ke zip ya kalau kita mau mendownload semuanya.
Karena ada juga yang tidak kita langgan, mungkin ya itu berarti tidak terdownload. Tapi sebagian 15 artikel terdownload. Ya, kemudian nanti kita bisa lihat di sini hasil dari datanya ada sekitar 15 artikel. Nah, ini untuk Science Direct. Untuk Science Direct, model pencariannya, selain ini juga kita bisa, tadi hasil downloadannya ya. Ya, ada 15. Ada 15 yang terdownload. Kemudian dari sini kita bisa pilih juga apakah kita memilih buku, ya ada book chapter. Di sini kalau kita mau book chapter saja hanya ada 17 mengenai corrupt behavior tadi. Baik, kita lanjutkan ke database yang lain, yaitu ada Springer. Ini database Springer. Kemudian kita bisa akses juga ada books. Kemudian untuk psychology dia ada di sini. Kalau kita mau browsing, ada sekitar 294.786 mengenai psychology. Kita bisa klik di sini ya, misalnya ya, kemudian ini sudah dapat 1894. Kemudian Bapak Ibu bisa klik di sini ya. Di sini ada include preview only content ya. Kalau dia tidak kita preview only itu artinya hanya daftar, hanya abstrak saja, gitu ya. Nah, kalau kita mau masukkan yang full text-nya ini kita kosongkan. Nah, ini akan keluar semua yang full text mengenai corrupt behavior. Di sebelah kiri ada bukunya, ada 4 mengenai corrupt behavior ini. Ada Handbook of Consumer Finance Research, Encyclopedia of History of Psychological Theory, misalnya di sini 2012. Di sini bisa kita lihat ya, kalau mau di-download silahkan. Ini untuk Springer, kemudian juga ada Taylor and Francis online. Nah, Taylor and Francis ini model pencariannya seperti dari Cambridge Core juga ya. Kemudian kita bisa klikkan di sini, misalnya kita mencari moral behavior. Ini kita dapat 6.238 mengenai moral behavior. Lalu di sebelah kiri ada filternya. Only show content I have full access. Jadi tunjukkan hanya yang saya punya full access ya. Karena Taylor and Francis ini satu database yang sangat besar. Misalnya kita melanggan tidak semua database-nya karena biayanya sangat besar. Jadi kita melanggan mungkin hanya sebagian, sehingga tidak full semuanya juga kita akses. Ini kita klik, kemudian ditambahkan juga only show open access misalnya. Kalau open access saja itu hanya 213. Artinya di sini maksudnya bagaimana sih ini show open access? Jadi seluruh seluruh provider atau database ya, itu mereka punya kewajiban membuka aksesnya secara terbuka sekitar 20%. Jadi kalau selebihnya 80% mereka jual, 20% itu ada yang mereka gratiskan. Sehingga dengan
kan mereka juga harus menandatangani ya bahwa ada open access di era sekarang ini, harus jangan semuanya dijual. Dari Taylor and Francis, open access-nya itu ada sekitar 213 mengenai moral behavior. Sementara kalau kita tambahkan dengan yang kita langgan, kita dapat sekitar 4.345. Ya. Nah, kemudian di sini kita bisa klik ya full text-nya. Lalu ada pilihan PDF. Ya, baik ini contohnya e-book-nya ya, bisa kita download juga dari yang tadi kita sudah dapat mengenai moral behavior dari Taylor and Francis. Nah, sekarang ini kita sudah dapat semua, lalu kita masuk ke e-books ya. Ini tadi yang multidisiplin untuk bidang sosial humaniora itu ada EBSCO-Host, Business Source Complete, kemudian ada Emerald Insight, ada hukum online dan Law. Law ini tentang hukum. Jadi di sini ada EBSCO-Host ya. EBSCO-Host juga bisa berisi banyak sekali bidang tentang psikologi. Ketika kita klik EBSCO-Host, kita pilih EBSCO-Host Research Database. Ini kita klik. Nah, di sini kita bisa cari dulu. Kita punya beberapa database yang dilanggan ya mengenai dari EBSCO. Kita bisa pilih ada Business Source Complete atau ada Library Information Science, kemudian ada bidang sosial ke Business Source Complete. Kemudian kita bisa klik Continue. Lalu kita mencari misalnya tentang behavior and misalnya corruption, ya, kita search. Ya, ini kita ketemu ada satu value and American manager mengenai corruption behaviorism. Mungkin ismnya kita ganti behavior. Ya, ada 2182 mengenai perilaku korupsi. Ini di sini bisa kita pilih limiters, kemudian kita pilih hanya full text saja, berkurang jadi 1000, lalu kemudian tahunnya kita persempit menjadi 20 tahun terakhir misalnya. 20 tahun terakhir ada 962. Ini Bapak Ibu bisa klik full text-nya, PDF-nya. Ya, ini keluar. Oke. Baik, ini sudah keluar ya. Sekarang kita ke menu berikutnya yaitu e-books. Nah, perpustakaan UI juga melanggan database yang berisi jutaan e-books ya. Antara lain kita melanggan ada library dan juga ada Cambridge Core, juga ada e-books-nya, Springer dan sebagainya. Saya kurang dulu. Maaf, ini lagi agak lama. Bu Lulu, waktunya 5 menit lagi ya, Bu? Kenapa? Waktunya 5 menit lagi. Ya, ini sudah ada database-nya e-books, ada Cambridge Core dan juga e-book Central serta yang lainnya ya. Kita ke e-book Central dulu. Library, kita menyebutnya biasanya library. Ke e-book Central, saya mau mencari tentang
di sini tadi korup ada 59.240 yang berisi tentang corrupt behavior. Ini kita mencari melalui pencarian sederhana. Jadi kalau kita mau mencari melalui advanced search, kita bisa tulis di sini misalnya corrupt kemudian behavior. Ya, kemudian ada how corruption in Britain dan sebagainya. Kita bisa limiters di sebelah kiri. Nah, ketika Bapak Ibu sudah bertemu ini how corruption in Britain, kita klik judulnya. Kemudian bagaimana caranya kita mendownload? Nah, di sini kita pilihannya ada download book. Ini bisa kita klik download book. Nah, kalau untuk mendownload kita kita create account dulu ya. Atau kalau sudah ada kita bisa sign in. Ya, kita disarankan juga untuk register ya untuk download e-book ini. Kemudian kita bisa klik di sini download PDF chapter. Download PDF chapter. Nah, di sini memang kalau download PDF chapter dia akan mendownload satu per satu ya, artinya satu per satu chapternya. Tapi kalau kita download satu per satu dia akan disimpan. Kita bisa simpan secara lama. Sementara kalau kita download books-nya, ya, kita kita sudah sign in, kemudian kita pilih tempat yang untuk kita download. I'm using my own computer, kemudian oke. Lalu get Adobe Digital Edition kalau kita belum punya ya, atau download listed kalau sudah ada. Kemudian kita pilih PDF, kita klik download. Nah ini oh ya, untuk length-nya dipilih ya. Untuk mendownload secara keseluruhan maksimal diberikan hanya 21 hari. Jadi kita tidak bisa mendownload sepanjang waktu, tapi hanya 21 hari. Setelah 3 minggu ini linknya ini tidak bisa kita buka lagi. Kita harus ulang download dari awal. Ini kita download. Kalau belum ada Adobe Digital Edition-nya, nanti kita bisa download ya di sini. Nah, kemudian pilihan lainnya adalah memang mendownload. Di sini kita klik download book. Ini sudah. Kita klik online. Lalu kemudian kita klik, ini kan halamannya sampai 198 ya. Kita klik print, kita mau maksimum 84, jadi kita mau dari sini sampai 70 ya. Citation style kita pilih Ini salah satu cara ngakalin kita untuk bisa mendownload secara keseluruhan. Tapi memang dia tidak tampil covernya ya Bapak Ibu ya, hanya file ini saja.
isinya. Nah, kemudian setelah kita download, kita mendownload lagi. Tadi sudah sampai halaman 70. Sekarang kita mendownload lagi halaman 71 sampai 100. Karena bolehnya bolehnya hanya 4 pages. Di sini dia sudah mencapai ya, ini 71. Ya. Nah, kalau di sini misalnya kita mau mendownload, mendownload itu kan tadi dibatasi ya. Ketika dibatasi kita keluar dulu, kemudian tidak sign in, kita buka lagi atau buka dari web browser yang lain atau ke incognito. Nanti selanjutnya kita satukan PDF-nya itu jadi satu, sehingga kita punya filenya ya yang secara utuh. Yaitu untuk melihat di e-book sentral ini atau e-library. Waktunya sudah habis ya, Bu. Cambridge Core di sini juga hampir sama. Kita bisa mencari di e-books ya. Maaf dulu, waktunya sudah habis. Oke, terima kasih. Hampir sama pencarian di Cambridge. Jadi Bapak Ibu bisa akses di Cambridge ini. Nah, untuk akses ini tadi kalau dari rumah silakan mengakses melalui remote klik UGS ID. Ini juga bisa diakses satu per satu, tapi jika mau langsung bisa ke sini ya. Kita bisa langsung di sini. Atau pilihan kedua, ketika Bapak Ibu berada di kampus, bisa akses melalui klik UGS ID ke online database list. Kita memiliki berbagai e-books dan juga e-journal yang bisa diakses. Sudah habis ya? Atau ada tanya jawab mungkin? Sebenarnya masih ada lagi ya tentang Scopus. Bapak Ibu kalau misalnya tertarik dengan Scopus di sini, kita coba buka ya. Scopus. Kita langsung klik dari sini. Scopus. Ya, kalau Scopus ini dia bisa berisi dari berbagai database, tapi lebih ke memang analytical. Jadi ketika kita mencari di sini search dokumen mengenai corrupt behavior. Ada 1182 tentang corrupt behavior. Nah, di sini yang ingin saya tekankan di sini ya, mungkin kita coba klik analyze search result ya di sini Bapak Ibu. Di sini dia akan menampilkan analisa ya, analisa Scopus dari corrupt behavior ini. Misalnya bagaimana dari segi tahunnya. Penelitian mengenai corrupt behavior dimulai sejak tahun 1961. Ya, jadi penelitian yang terindeks Scopus ya. Mungkin sebelum itu ada, tapi yang terindeks Scopus baru sejak 1961. Nah, sejak saat itu penelitiannya seperti tidak ada lagi ya. Tidak ada lagi kosong-kosong gitu ya sampai bisa dibilang tahun 2003 ya, itu puncaknya. Jadi artinya tahun 1960 kelihatannya topik mengenai corrupt behavior ini belum laku. Orang mungkin belum banyak yang korupsi gitu ya. Belum ada yang dikorupsi, belum korupsi dan sebagainya. Tapi setelah itu bisa kita lihat setelah 2003
penelitiannya meningkat, bahkan meningkat tajam ya. Penelitian tertinggi di sini 2020 ada 114 dokumen yang terindeks Scopus mengenai corrupt and behavior. Nah, analisa ini bisa kita sampaikan di dalam penelitian kita atau dalam kajian kita bahwa kita mau meneliti tentang corrupt behavior, bahwa penelitian ini sudah dimulai berdasarkan Scopus, data dari Scopus, bahwa penelitian mengenai corrupt behavior sudah dimulai sejak tahun 1961. Tapi belum terlalu banyak. Nah, namun mulai tahun 2008 ya 2000 ke atas lah itu mulai penelitian mengenai corrupt behavior ini meningkat. Artinya mungkin ya memang terjadi peningkatan dalam hal korupsi yang perlu diteliti. Nah, ini dari by year-nya berdasarkan tahun. Sementara by source-nya bisa kita lihat di sini. Berdasarkan sumbernya, sumber itu yang paling banyak meneliti adalah Journal of Business Ethics ya, meneliti tentang corrupt behavior ini. Kemudian jurnal kedua Lecture Notes in Computer Science. Lalu kemudian dokumen by author. Berdasarkan pengarangnya, Gray Kerr merupakan penulis yang paling banyak menulis tentang corrupt behavior. Walaupun baru 5 ya, tapi di dalam yang terindeks Scopus dia cukup banyak. Lalu Liu dari China. Kemudian dari segi afiliasinya, Harvard University merupakan universitas yang paling banyak menulis mengenai corrupt behavior. Sehingga kalau kita mau melakukan semacam studi banding gitu ya, atau kerjasama mengenai penelitian ini, maka Harvard University merupakan suatu jawaban ya, maksudnya dia paling banyak meneliti ada 12. Kemudian dari segi by author tadi sudah, by country. By country ini Amerika merupakan negara yang paling banyak meneliti tentang corrupt behavior. Ada 387 diikuti dengan United Kingdom dan China. Kemudian ada dokumen by type, by subject area dan sebagainya. Ya, mungkin ini dulu yang bisa saya sharing ya tentang Scopus. Sebenarnya nanti bisa dilihat juga. Atau nanti kalau kita ada penelitian lebih lanjut ya bisa Bapak Ibu silakan datang ke perpustakaan UI. Baik, saya kembalikan ke Ibu Fairuz. Ya, terima kasih Bu Lulu atas pemaparannya. Mungkin langsung aja ke kuis ya, pertanyaan ya. Iya. Kalau mungkin dari saya dulu ya Bu Lulu ya. Saya mau tanya nih, karena pesertanya cuma ada 3, jadi saya memilih ada 3 souvenir dari perpustakaan UI. Jadi penanya pertama, kedua, dan ketiga, atau saya lempar pertanyaan ke nanti saya lihat ada berapa yang mau tanya atau siap-siap siapa duluan yang mau jawab. Mungkin dari saya 1, dari Bu Lulu 2 untuk lempar pertanyaan. Dari saya, apa link website atau cara akses koleksi perpustakaan UI? lib.ui.ac.id. Makanya jawab Bu Lia terus. Nanti saya yang dapat semua ini. 2 souvenir aja Bu Fairuz. 2. Ya mungkin Bu Lulu. Lanjut. Nanti, tadi sudah dapat ya Bu Lia ya, berarti nggak boleh jawab lagi. Iya. Ini apa? Gimana Bu? Pertanyaannya, ya jadi begini pertanyaannya. Kalau kita mau mencari advanced search ya, advanced search dari ProQuest, mungkin ada yang bisa
mensimulasikan, mengakses menu advanced dari database ProQuest. Ada yang bisa tinggal Mulia aja nih kayaknya nih. Bu Dewi Syarifah, apakah hadir atau Pak Gatot? Ini Bu Dewinya ada nih, tapi kemana dia nih? Ini teman saya juga. Saya hadir, Ibu. Oh iya. Simak kok. Ya. Terima kasih, sangat lengkap ini fiturnya. Fasilitasnya sangat membantu kami nanti. Jadi banyak belajar ini tadi. Terima kasih Bu Lulu dan tim perpustakaan. Ini sebenarnya saya baru setengah materi loh Bu, masih ada lagi yang pakai Google Scholar, tapi mungkin nanti saja ya, next ya. Ya boleh Bu. Advanced itu bukannya masuk ke apa namanya? Saya emang nggak hafal, Bu. Harus dilihat fiturnya. Ya, coba ada yang bisa buka share screen. Oh, pakai di share screen gitu maksudnya? Ya, share screen Bu lihat, mungkin bisa share screen. Oke. Oh, masih di disable. Oh, disable. Nah, atau di ini lebih enak sih, host mungkin bisa ini menjadikan co-host. Ini udah bisa nih, udah bisa. Ini ya. ProQuest. Advanced. Terus misalnya saya ambil adaptive behavior. Adaptive and udah ya. Ini bukan Bu. Ya. Ya. Silakan coba sampai di download. Oh, sampai di download. Oh, oke. 10 years. Ini dia. Download ya Bu. Ini PDF berarti saya download. Nah, ini dia. Ya. Sudah sukses Bu. Sudah. Sudah. Nah. Baik, selanjutnya bisa ini ya, kita kalau di dalam pencarian sebenarnya masih ada menu sintaksis ya, pencarian melalui advanced melalui menu sintaksis, maksudnya lewat kata atau di Google. Mungkin nanti di tahapan selanjutnya ya, untuk kelas selanjutnya kalau bisa sih ya teman-teman pasca sendirilah gitu ya, diatur waktunya. Ya. Oke, terima kasih. Ya, dapat 2 dong, Mulia dong. Makanya ini saya bilang kok pesertanya sedikit sekali. Ya, kayaknya yang S1 lagi ada acara. Oh gitu. S1 Bu, nanti ada kelas khusus lagi. Iya, makanya tadi kalau di SIAK itu tanggal 24 Bu. Oh iya. Pengumuman di SIAK kita tanggal 24, bukan tanggal 3.
Ini saya karena ngelihat apa Instagramnya perpustakaan aja makanya. Baik, mungkin untuk mengambil souvenir, Ibu bisa lihat di kolom chat. Ya. Terima kasih Bu atas partisipasinya yang luar biasa. Baik, demikian acara Lidaring Maba Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat dan dapat mendukung teman-teman dalam proses penelusuran literatur, sehingga mendukung kegiatan perkuliahan. Semoga Bapak Ibu sehat, sukses selalu dalam menyelesaikan studinya dengan tepat waktu. Amin. Sebelum meninggalkan Zoom meeting, mohon Bapak Ibu nyalakan kamera untuk sesi foto bersama. Yoi, foto dulu, Wi. Mohon dinyalakan kameranya, Bapak Ibu sekalian. Hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi 1, 2, 3. Ya, sudah. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Perpustakaan UI ya Bu. Terima kasih ya. Terima kasih. Saya izin live dulu. Pamit ya. Ya Bu Lulu, makasih ya Bu. Sama-sama. Tadi soalnya sempat ada meledak sini Bu, yang komputer yang besar. Oh ya Allah, sampai meledak. Iya, bunyi meledak gitu. Oh, akhirnya wifi-nya juga koslet. Panik banget. Tapi kalau sekarang bisa nih. Ini aku pakai komputer yang di sebelahnya. Tadi sempat mati internetnya, tapi udah dibetulin sama Pak Iwan, sama Pak Nadi. Oke, Bu Lulu, makasih. Bu Clara, makasih banyak. Andika, makasih. Bu, sama-sama. Terima kasih.